Ya, saudara sedang hangat sekarang diperbincangkan terkait dengan personel TNI Polri yang bisa mengisi jabatan di lingkup ASN. Ada pihak yang mengkhawatirkan bahwa regulasi ini jika memang benar-benar diimplementasikan akan membawa dalam tanda kutip birokrasi kita mundur ke ala Orde Baru. Ada juga mengkhawatirkan, wah ini jangan-jangan karirnya ASN ini bisa stagnasi cukup lama nih ketika ada personel TNI Polri yang mengisi jabatan di lingkup ASN. Betulkah kekhawatiran itu akan terjadi jika memang betul regulasi ini diterapkan? Kita coba diskusikan bersama dengan Pak Usman Hamid yang juga merupakan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Pak Usman, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Baik. Pak Usman, kalau kita berbicara terkait dengan personil TNI Polri yang bisa mengisi jabatan di lingkup ASN, sebelum kita menjawab detailnya, saya ingin menanyakan setidak capable itukah ASN kita untuk mengisi atau untuk bertugas di posisi-posisi yang disebutkan ini layak untuk diisi oleh personel TNI Polri? Nah, itu saya kira satu pertanyaan yang juga harusnya bisa dijawab oleh pemerintah dan DPR RI. Karena sebenarnya secara filosofi peraturan perundang-undangan, undang-undang aparatur sipil negara ini ketika mengatur masalah-masalah aparatur militer itu jadi keliru. Dan memang ini sudah banyak diperdebatkan tahun lalu, sekarang memuncul kembali karena ada rancangan peraturan pemerintah pelaksanaan dari Undang-Undang ASN. Namanya juga Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, bukan aparatur militer negara. Jadi seharusnya undang-undang ini fokus kepada pengaturan tentang aparatur sipil negara, pengembangan karir mereka, pembinaan karir mereka. Nah, kalaupun ada misalnya aparatur sipil negara yang katakanlah ingin ditempatkan di dalam jabatan-jabatan militer, tentu bukan jabatan yang sifatnya di bidang tempur atau di bidang kemampuan fisik militer, melainkan dalam bidang pertahanan, seperti di Kementerian Pertahanan, atau misalnya dalam bidang sipil-sipil lainnya, teknologi, intelligence, dan seterusnya. Dan Hmm. sebaliknya juga begitu. Nah, sayangnya undang-undang ini dugaan kami sejak periode pertama pemerintahan Pak Jokowi lebih mencoba menampung persoalan yang tidak terselesaikan di lingkungan TNI, khususnya di Angkatan Darat, tentang penumpukan perwira yang dipandang jobless atau tanpa meja, sehingga perlu Hmm. ditempatkan atau dicarikan tempat-tempatnya di dalam lingkungan jabatan-jabatan sipil. Nah, kalau itu yang terjadi, itu menyalahi kaidah TAP MPR RI tentang peran TNI dan Polri tahun 2000 yang menegaskan bahwa anggota TNI dan anggota Polri yang hendak ditempatkan untuk duduk di jabatan-jabatan sipil, maka ia harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Itulah amanat reformasi. Memang benar, di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, ada juga pengaturan di mana anggota TNI aktif dapat menduduki jabatan-jabatan sipil yang tertentu saja, seperti di Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan atau di Kementerian Pertahanan. Nah, tetapi pasal itu di tahun 2004 disadari sebagai penyimpangan dari amanat reformasi dan TAP MPR tentang TNI Polri. Karena itu di dalam risalahnya disepakati itu hanya berlaku sementara. Setelah itu akan dievaluasi. Misalnya 10 tahun Undang-Undang TNI berlaku, misalnya 2014, seharusnya sudah ada evaluasi yang arahnya adalah menghapuskan sama sekali penempatan anggota TNI aktif untuk duduk di jabatan sipil. Yang terjadi sekarang tidak ada evaluasi dan bahkan ada undang-undang baru yang makin membenarkan apa yang kami sebut sebagai fungsi-fungsi kekaryaan militer di dalam masa Orde Baru, di mana anggota TNI aktif tanpa harus mengundurkan diri, lalu duduk di jabatan-jabatan sipil. Ini saya kira merusak sistem pembinaan karir di lingkungan aparatur sipil negara. Itu dampaknya apa? Selain merusak sistem karir aparatur sipil negara, dampak yang lain mungkin muncul ketika dalam tanda kutip ada pembiaran TNI Polri bisa menduduki di lingkup ASN. Apa implikasi yang paling parah lainnya? Implikasi yang parah adalah pengelolaan pemerintahan kita yang seharusnya dikelola oleh aparat yang profesional, dididik, dilatih, dan didanai untuk menjadi aparatur sipil negara, pejabat sipil negara, lalu dikelola oleh aparatur militer yang dididik untuk perang. Terjadi kekacauan, pengelolaan sistem pemerintahan sipil dengan pengelolaan keadaan perang itu hal yang berbeda. Dan ini yang saya Hmm. kira dalam praktik di lapangan kerap kali menimbulkan kekacauan birokratis. Bayangkan seorang anggota TNI aktif, entah ia seorang perwira menengah atau perwira tinggi, duduk di jabatan sipil,
lalu berbeda pandangan misalnya dengan katakanlah menterinya atau dengan Panglima TNI atau Panglima TNI dan menterinya berbeda pandangan. Lalu perwira tinggi dan perwira menengah militer yang duduk di jabatan sipil itu harus tunduk pada yang mana? Apakah ia harus tunduk pada garis komando Panglima atau ia harus tunduk pada garis hierarki birokrasi di kementerian tersebut, yaitu menterinya? Ini pernah terjadi di era pemerintahan SBY, di mana Menteri Pertahanan berbeda pandangan dengan Panglima TNI, lalu perwira tinggi militer yang ada di lingkungan Kementerian Pertahanan seperti kebingungan mau melaksanakan kebijakan siapa? Kebijakan Menteri Pertahanan yang merupakan atasannya langsung atau kebijakan Panglima TNI juga merupakan atasannya langsung. Jadi rantai birokrasinya jadi sangat problematis gitu. Dan ini juga merusak sistem pengembangan karir di militer dan sistem profesionalisme TNI gitu ya. Oke, sistem karir di militer, apakah Anda katakan ini tadi bisa berpotensi dirusak begitu? Apakah ini ada kaitannya dengan karena nanti ditakutkan personil dari TNI Polri ini dalam tanda kutip bisa lebih fokus, tidak fokus untuk menjadi seseorang militer atau seorang polisi yang profesional, tapi lebih fokus untuk mencari posisi di birokrasi? Itu kan nanti berpotensi untuk muncul? Betul sekali, seperti di masa Orde Baru, bahkan ada bercandaan di lingkungan petinggi-petinggi TNI yang ketika itu seorang pemikir begitu ya, dia mengatakan TNI di masa Orde Baru itu ahli di segala bidang, ya bidang sosial politik, kecuali di bidangnya sendiri, yaitu di bidang pertahanan itu. Atau sebaliknya nanti itu terjadi lingkungan sipil gitu, ahli segala hal kecuali di bidang aparatur sipil negara kalau dia duduk di dalam misalnya lingkungan militer. Jadi saya kira salah kaprahnya sudah sedari awal. Undang-undang aparatur sipil negara ini adalah undang-undang lex specialis, undang-undang yang khusus mengatur aparatur sipil negara, bukan undang-undang aparatur militer atau aparatur kepolisian. Implikasi lainnya adalah kita tidak akan pernah bisa mengembangkan postur TNI berdasarkan pengelolaan sumber daya TNI. Selama ini kita menyadari Undang-Undang Pertahanan Negara, misalnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, menyatakan bahwa sistem pertahanan nasional kita itu berbasis kepulauan. Dan itu artinya yang harus dikembangkan bukan hanya postur TNI dalam matra Angkatan Darat, misalnya di Kodam, Korem, Kodim, Koramil, sampai dengan Babinsa, melainkan justru pengembangan yang seimbang dengan matra Angkatan Laut dan matra Angkatan Udara. Kita harus memperkuat pertahanan kita di sektor kelautan, di sektor udara, dan itu artinya melakukan rekrutmen dari mulai akademi militer atau rekrutmen di tingkat bawah untuk diseimbangkan antara Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Yang terjadi bertahun-tahun dan tidak ada koreksi adalah rekrutmen kebanyakan dilakukan di lingkungan TNI Angkatan Darat. Akibatnya terjadi penumpukan jumlah yang terlalu besar, yang tidak seimbang dan membebani TNI, membebani sistem pertahanan negara kita, sehingga tidak mencapai apa yang kita inginkan, yaitu postur pengembangan sistem pertahanan yang mampu mengantisipasi tantangan-tantangan geostrategis global maupun juga di tingkat regional. Angkatan Laut kita masih jauh lebih lemah dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Australia atau misalnya Singapura, bahkan demikian pula Angkatan Udara kita. Dan karena itu perlu diperkuat gitu. Dan tantangan perang ke depan bukan tantangan perang seperti di masa perang gerilya, di mana Jepang mengirimkan misalnya pesawat tempur, menurunkan pasukan dengan terjun payung, atau pasukan Belanda datang dengan kapal laut, turun di Pelabuhan Banten, mengerahkan pasukan turun ke pantai. Bukan seperti itu lagi. Tantangan kita sudah perang yang sangat modern. Dengan pesawat tanpa awak kapal, itu suatu negara bisa diserang begitu saja. Karena itu yang harus dikembangkan adalah teknologi dalam sektor Angkatan Udara, di sektor Angkatan Laut gitu ya, untuk menjaga kekayaan alam di laut kita, juga udara kita dari misalnya jalur-jalur yang selama ini seringkali dimasuki oleh pesawat-pesawat asing gitu ya, atau kapal-kapal asing dan meraup keuntungan-keuntungan finansial dari kekayaan-kekayaan alam kita. Ini yang saya kira seharusnya direfleksikan oleh para pembuat kebijakan. Nah, kecuali ada kepentingan lain, kepentingan politis, misalnya pemerintahan Pak Jokowi ingin menyeimbangkan kekuatan politik dirinya dengan katakanlah mengakomodir kepentingan-kepentingan dari militer yang sebenarnya menyalahi profesionalisme TNI dan Tapi lebih dominan kepentingan yang baru saja Anda sebutkan ini tidak? Dengan ada tampaknya pembuatan RPP sulit ini. dihindari gitu. Tampaknya dalam tahun-tahun terakhir ini kelihatan sekali pemerintahan khususnya kepresidenan Jokowi mengambil langkah-langkah yang sifatnya politis hanya menguntungkan
kepentingan kekuasaannya saja. Bahkan menjelang pemilu ada banyak mobilisasi sumber daya negara, termasuk misalnya kebijakan kenaikan gaji TNI secara mendadak yang menjelang pemilihan umum. Dan Oke. selalu di masa reformasi dari era Hmm. pemerintahan Gus Dur, Habibie, atau bahkan pemerintahan Megawati dan SBY kan selalu ada usaha di lingkungan elit-elit sipil untuk menarik TNI ke dalam politik, menarik Polri ke Oke. dalam politik untuk kepentingan-kepentingan kekuasaan jangka pendek begitu. Seandainya betul seperti itu, Pak Usman, bahwa memang ini lebih kental nuansa politiknya Presiden Joko Widodo terhadap mengakomodir apa yang diinginkan atau kepentingan dari TNI dalam hal ini adalah mungkin TNI AD ya, karena seperti yang tadi Anda bilang jumlah personilnya harus dicarikan tempat begitu untuk posisi pekerjaannya. Nah, apa yang sebetulnya diinginkan Presiden Joko Widodo dengan mengakomodir kepentingan itu? Tentu kan ini nothing come for free gitu kan? Ya, tentu saja kebijakan itu tidak akan katakanlah menjadi kebijakan makan siang gratis, tetapi Hmm. sesuatu yang sifatnya resiprokal gitu kan. Kalau seandainya Presiden Jokowi memberikan insentif lebih kepada lingkungan TNI, maka ia tentu berharap ada dukungan penuh dari TNI. Biasanya Hmm. dalam pemerintahan yang berlangsung pada masa reformasi, ada kebutuhan besar untuk mendapatkan dukungan politik dari TNI. Ada semacam inferioritas di kalangan elit sipil juga, seolah-olah tanpa elit-elit TNI, mereka tidak akan mampu mengembangkan misalnya kebijakan-kebijakannya. Ditambah lagi kebijakan pemerintahan Jokowi yang sangat ambisius di sektor perekonomian, pertumbuhan ekonomi, dan juga pertambangan, industri-industri ekstraktif, itu mereka membutuhkan katakanlah dukungan penuh dari TNI. Karena banyak sekali oknum-oknum TNI yang juga mengambil Hmm. peran di Oke. dalam industri-industri ekstraktif itu. Nah, Pak Usman berbicara soal resiprokal, aturan ini soal RPP manajemen ASN ini juga disebut resiprokal begitu ya. Jadi tidak Ya. hanya TNI Polri saja bisa menempati jabatan ASN, tapi begitu pula sebaliknya ASN pun juga bisa menempati jabatan-jabatan atau posisi tertentu di TNI Polri. Tetapi yang saya lihat di sini adalah kalau kita lihat Undang-Undang TNI Polri itu kan mengharuskan bahwa jabatan di dalam TNI Polri itu adalah jabatan karir. Berarti dengan kata lain, celah untuk ASN atau sipil berada di posisi TNI Polri sangat sempit. Iya, mestinya memang sangat sempit dan selama ini kan dibatasi hanya untuk katakanlah pegawai-pegawai biasa administratif di lingkungan polisi sudah ada dari dulu. Di lingkungan Hmm. administratif TNI juga sudah ada. Tapi kan yang sekarang ini mau dipastikan adalah bahwa anggota TNI misalnya bisa duduk di jabatan sipil. Tapi untuk menutupi itu semua seolah-olah resiprokal bahwa anggota aparatur sipil negara juga bisa menduduki jabatan militer dan itu hampir tidak mungkin. Jadi saya kira itu Hmm. lebih kayak akal-akalan saja untuk menutupi penyimpangan yang dilakukan oleh undang-undang ini atau pembuat undang-undang ini terhadap amanat reformasi 1998, khususnya TAP MPR tentang TNI dan Polri, yang mengamanatkan bahwa anggota TNI Polri yang hendak duduk di jabatan sipil harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Jadi bukan tidak boleh, Hmm. tapi harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Nah ini yang saya kira disalahi oleh Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Oke. Nah, soal hal itu terkait dengan dui fungsi begitu yang dilakukan Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menepis hal itu. Dia mengatakan ini hanya di jabatan-jabatan tertentu kok. Nah, yang saya permasalahkan begini, Pak Usman, ketika itu jabatan-jabatan tertentu itu sebaiknya diisi oleh TNI Polri, apakah tidak sebaiknya ASN yang seharusnya berada di posisi itu transfer of knowledge lah dengan pihak TNI Polri sehingga tidak perlu TNI Polri ada di posisi itu, cukup transfer of knowledge. Memungkinkan tidak hal itu sebenarnya dilakukan? Ya, memungkinkan sekali. Dan itu dulu yang dibayangkan oleh para pembuat undang-undang ketika merumuskan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ketika ada Hmm. perdebatan, apakah memang penempatan TNI aktif di lingkungan jabatan sipil harus dihapuskan sama sekali, ya, atau diberi transisi supaya ada transfer of knowledge. Ketika itu diputuskan yang kedua, dengan dibatasi pada jabatan tertentu saja, seperti Badan SAR atau Kementerian Koordinator Politik Keamanan, Kementerian Pertahanan. Tetapi itu pun bersifat sementara dan karena itu harusnya diakhiri dalam undang-undang versi revisi undang-undang TNI. Tapi anggota DPR nggak pernah peduli, nggak pernah memikirkan bagaimana mengembangkan postur TNI dan bagaimana memastikan profesionalisme TNI itu terjadi di sektornya, di sektor pertahanan, bukan di sektor yang lain. Di misalnya di urusan pemerintahan sipil. Urusan pemerintahan sipil sudah ada yang mengurus gitu. Nah, ini yang saya kira sekali lagi disalahi itu. Saya kira Ahmad Doli Kurnia mestinya paham bahwa TAP MPR dan juga Undang-Undang TNI
benar-benar dengan raison d'être, dengan satu semangat untuk menghapuskan fungsi-fungsi kekaryaan TNI itu. Dan kalaupun undang-undang ini mau digunakan, seharusnya undang-undang ini menegaskan kembali bahwa jabatan sipil di kementerian itu hanya untuk aparatur sipil negara, bukan justru sebaliknya. Jadi terkesan ada kompromi-kompromi politik gitu ya untuk atas nama resiprokal tadi. Dan tidak ada risetnya, tidak ada riset ilmiah, penelitian ilmiah, bagaimana misalnya mengembangkan katakanlah potensi talenta, manajemen talenta di lingkungan TNI, di lingkungan aparatur sipil negara. Tidak pernah ada, tidak pernah disosialisasikan itu. Dan undang-undang aparatur sipil negara pun ketika itu dibahas dalam waktu yang sangat cepat, seperti undang-undang sebelumnya, Cipta Kerja, Mineral Batu Bara, dan revisi undang-undang KPK. Jadi ada banyak proses pembuatan undang-undang yang saya kira menyalahi azas-azas pemerintahan yang baik, menyalahi azas-azas pembuatan peraturan perundang-undangan. Gitu. Oke, tapi ketika ini sudah undang-undang, kemudian sekarang pemerintah sudah sedang menggodok RPP yang ditargetkan selesai sebelum akhir bulan April 2023, sangat sulit kelihatannya kalau kita berharap aturan ini tidak diterapkan. Kalaupun itu yang terjadi, apa imbauan atau atensi dari Amnesty International Indonesia? Ya, saya mengimbau mungkin para ahli hukum, termasuk juga kalangan masyarakat sipil, untuk mempertimbangkan langkah judicial review di Mahkamah Konstitusi atau uji materi atas RPP tersebut di tingkat Mahkamah Agung gitu ya. Dan saya juga berharap bahwa pelaksanaannya tidak akan timbul kekacauan nanti di lingkungan birokrasi sipil maupun di lingkungan TNI sendiri. Saya berharap sekali ini tidak akan merugikan kepentingan TNI dan juga kepentingan layanan publik di dalam birokrasi pemerintahan sipil. Baik, Pak Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Terima kasih sudah berbagi sudut Terima pandang kasih. di kesempatan kali ini. Kita sambung di lain kesempatan lagi ya, Pak Usman. Selamat siang, Terima terima kasih. kasih. Dan saudara, demikian Sedang Viral untuk kali ini. Kita jumpa lagi di Sedang Viral episode lainnya. Saya Reno Reksa pamit. Salam SCTV.